Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan materi fluida dinamis. Langsung saja. Contoh soal pertama. Air mengalir pada sebuah pipa datar. Diameter pipa besar adalah 5 cm, sedangkan pipa kecil berdiameter 3 cm. Jika air keluar dari pipa kecil dengan kelajuan 15 meter per sekon, tentukan A laju air yang masuk pipa besar dan B debit air yang keluar. Berikut ilustrasinya. Jadi, air mengalir pada sebuah pipa yang memiliki pipa besar juga pipa kecil. Pipa besar itu berdiameter 5 cm dan pipa kecil berdiameter 3 cm. Oke, air yang keluar dari pipa kecil itu ya, V1-nya 15 meter per sekon. Nah, yang ditanyakannya adalah berapa besar laju air yang masuk ke pipa besar atau berapa besar V2-nya. Oke. Atau bisa kita tuliskan, diketahui D2 sama dengan 5 cm, V1 sama dengan 15 meter per sekon, D1 sama dengan 3 cm. Oke, yang ditanyakan adalah V2 dan Q-nya. Oke, langsung saja. Untuk menentukan besarnya kelajuan pada pipa besar, oke, di sini kita bisa menggunakan persamaan yang dinamakan persamaan kontinuitas ya. Persamaan kontinuitas ini dia menyatakan bahwa besarnya debit air yang masuk itu akan sama dengan besarnya debit air yang keluar. Jadi persamaan ini juga menyatakan adanya hukum kekekalan massa ya, menyatakan kekekalan massa yang menyatakan bahwa massa air yang masuk itu besarnya akan sama dengan massa air yang keluar. Oke. Tadi sudah kita tahu ya, A1 kali V1 itu besarnya akan sama dengan A2 kali V2. Dengan A itu merupakan luas penampang pipa yang berbentuk lingkaran. Sehingga A bisa kita tuliskan A sama dengan 1/4 pi D kuadrat. Oke. Sehingga jika diuraikan, oke, 1 itu sama dengan 1/4 VD1 dikuadratkan kali V1, oke, sama dengan 1/4 VD2 kuadrat dikali V atau V2. Oke, di sini kita lihat ya, ada variabel yang sama. Ada variabel yang sama yang bisa kita coret atau bisa saling membagi, yaitu 1/4 pi. 1/4 pi dan 1/4 pi itu bisa saling membagi, oke, atau bisa kita coret, sehingga kita tuliskan D1 kuadrat kali V1 sama dengan D2 kuadrat kali V2. Kita masukkan nilainya, 3 kuadrat dikali 15 sama dengan 5 kuadrat kali V2, sehingga 25 V2 itu sama dengan 135, atau V2 sama dengan 135 dibagi 25 adalah 5,4. Jadi besarnya V2 atau kelajuan air pada pipa besar adalah 5,4 meter per sekon. Oke, yang kedua menentukan debit air yang keluar. Debit air yang keluar Q itu sama dengan A kali V. Oke, di sini kita boleh menggunakan A1 kali V1 atau A2 kali V2. Hasilnya akan sama ya. Oke, di sini saya menggunakan Q-nya A1 kali V1. Oke, kita masukkan nilainya, 1/4 kali pi D1 kuadrat dikali V1. Oke, kita hitung, 1/4 dikali 3,14 dikali 3 kali 10 pangkat negatif 2. Oke, di sini kan D1-nya diketahuinya dalam cm. Kita ubah ke dalam meter, sehingga 3 dikali 10 pangkat negatif 2 kalau diubah ke dalam meter. Oke, diperoleh hasil akhir dari Q itu sama dengan 106 dikali 10 pangkat negatif 4 meter kubik per sekon. Oke,
Kita lanjut ya ke soal nomor 2. Contoh soal nomor 2. Air mengalir melalui pipa venturimeter dengan luas penampang masing-masing A1 18 cm persegi dan A2 6 cm persegi. Apabila beda tinggi air pada tabung kecil sebesar 30 cm dan G-nya 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukanlah kelajuan air yang mengalir melalui penampang A2. Oke, ini ilustrasinya ya. Ada air melalui pipa venturimeter. Oke, luas penampang A1-nya 18 cm persegi, sedangkan luas penampang A2-nya 6 cm persegi. Dan beda tinggi air pada tabung kecilnya, H-nya adalah 30 cm. Oke, yang ditanyakan adalah kelajuan air yang mengalir melalui penampang A2, berarti V2-nya yang ditanyakan. Oke. Kita tuliskan kembali ya. A1-nya 18 cm persegi, A2-nya 6 cm persegi, H-nya 30 cm, dan G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah V2-nya. Oke, air yang mengalir pada penampang A2. Oke. Jawab untuk menentukan berapa besar A2, kita menggunakan persamaan V2 sama dengan akar dari 2 dikali delta P per rho atau massa jenis dikali 1 min A2 per A1 dikuadratkan. Oke, hasilnya. Oke, delta P ini, jika kita uraikan delta P ini sama dengan rho kali G kali H. Oke, sehingga dari persamaan ini kita bisa tuliskan ya, lihat. Di atas ada variabel rho, variabel massa jenis. Di bawah juga ada. Ini bisa saling menghilangkan atau saling membagi. Sehingga kalau kita tuliskan, V2 itu sama dengan akar 2G kali H per 1 dikurangi A2 per A1 dikuadratkan. Hasilnya adalah, kita masukkan nilainya ya. 2 kali 10 kali 0,3 dibagi 1 min 6 per 18 dikuadratkan. Oke, kita perkecil ini ya. Kita sederhanakan, maka V2-nya sama dengan 2 kali 10 kali 0,3 adalah 6. 1 dikurangi, 1 dikurangi berapa? Oke, ini sama-sama dibagi 3. Dibagi 6. 6 dibagi 6 1, 18 dibagi 6 3. Ini 1 per 3. 1 per 3 dikuadratkan, hasilnya adalah 1 per 9. Sehingga di sini tuliskan sama dengan 6. 1 dikurangi 1 per 9 adalah 8 per 9. Oke. Kita tuliskan lagi ya. V2-nya sama dengan akar dari 6 per 8 per 9. Itu sama dengan akar 54 per 8. Sehingga diperoleh nilai dari V2-nya adalah 2,6 meter per sekon. Jadi kelajuan fluida atau air pada penampang kedua, pada penampang A2 adalah 2,6 meter per sekon. Oke. Kita teruskan ke soal nomor 3 ya, soal terakhir. Oke, sebuah penampung air terbuka memiliki ketinggian 1,8 meter dihitung dari dasarnya. Oke, dihitung dari dasarnya ya. Pada penampung tersebut terdapat kebocoran pada ketinggian 0,2 meter dari dasar. Tentukan kelajuan dan jangkauan terjauh dari air yang keluar. Jadi di sini diketahui ya, diketahui penampung air terbuka memiliki ketinggian 1,8 meter dari dasarnya, dari dasar. Oke, 1,8 meter. Sehingga kita sebut itu apa? Ketinggian dihitung dari dasar itu sama dengan kita sebut sebagai H1. Kita sebut sebagai H1 ya. Nah, kemudian terdapat kebocoran pada ketinggian 0,2 meter dari dasar. Nah, kebocoran pada ketinggian 0,2 meter dari dasar itu kita sebut sebagai H2. Nah, ini ya.
Ini ilustrasinya ya, kebocoran pada ketinggian 0,2 meter dari dasar. Kita sebut sebagai H2. Yang ditanyakan adalah tentukan kelajuan dan jangkauan terjauh. Kelajuan adalah ini. Kelajuan pada saat airnya keluar, berarti V2-nya yang ditanyakan. Sedangkan jangkauan kita sebut sebagai R-nya, jangkauan airnya sebagai R-nya. Oke, kita tuliskan kembali. Yang diketahuinya adalah H1-nya 1,8 meter, H2-nya 0,2 meter. Dan percepatan gravitasi kita ketahui 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakannya adalah tadi apa? Yang pertama, kelajuan ya, kelajuan air yang keluar dan jangkauan airnya, V2 dan R-nya. Oke. Jawab, oke. Persamaan yang langsung saja ya, kita secara matematis. Oke, untuk menentukan V2 itu sama dengan akar 2G kali H1 min H2. Ini secara mudahnya ya untuk menentukan besarnya V2 atau air yang keluar ya. Air yang keluar ini menggunakan persamaan ini ya, V2 sama dengan akar dari 2G H1 min H2. Kita masukkan nilainya. V2-nya sama dengan akar dari 2 kali 10 dikali 1,8 min 0,2. Didapatkan hasilnya adalah akar 32. Nah, akar 32 ini disederhanakan sehingga diperoleh hasil akhir V2 ya, atau kelajuan air pada saat keluar ya, adalah 4 akar 2 meter per sekon. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu menentukan jangkauan air. Itu R, secara matematis R itu sama dengan 2 dikali akar H2 dalam kurung H1 min H2. Kita masukkan nilainya, 2 dikali akar 0,2 dalam kurung 1,8 dikurangi 0,2. Oke, hasilnya adalah R2 dikali akar 0,32. Maka diperoleh hasil sama dengan 2 dikali 0,4 akar 2. Hasil akhirnya R-nya adalah 0,8 dikali akar 2 meter. Jadi jangkauan dari air tadi ya, air yang keluar, jangkauan dari air yang keluar itu sama dengan 0,8 dikali akar 2 meter. Oke, baik teman-teman. Sekian penjelasan dari saya untuk materi fluida dinamis ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.